Shalom, selamat Shalom. sore ibu-ibu semua. Halo. Senang sekali kemarin kita akhirnya bertemu kembali, walaupun tidak semua di sini ada, tapi ya setidaknya kembali ibadah kita bisa berjalan dan semoga kedepannya tidak lebih buruk daripada yang lalu-lalu. Puji Tuhan, sekarang kita akan masuk dalam ibadah wanita kita. Untuk waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Endang Dwi Ningtyas. Silakan. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Terima kasih untuk ibu-ibu kaum wanita GBT yang dikasih Tuhan. Pada kesempatan sore malam hari ini kita kembali beribadah melalui Zoom. Mari kita siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa, kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, buat kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada hari ini. Kami boleh kembali untuk beribadah. Kami boleh kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Inilah Tuhan yang menjadi kerinduan kami. Kami rindu untuk selalu mengucap syukur kepadamu. Buat apa yang sudah Engkau berikan pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau layakkan kami. Biarlah kami boleh membawa pujian ini menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, kami bersyukur. Mari ucapkan syukurmu ibu-ibu kepada Tuhan. Ucapkan terima kasihmu kepada Tuhan. Buat kasih setia Tuhan. Buat anugerah Tuhan. Buat kesehatan yang Tuhan berikan pada kita. Sehingga pada sore hari ini kita boleh mengucap syukur. Kita boleh datang kepada Tuhan. Haleluya. Oh, kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya. Kau Tuhan Yesus. Engkau Allah kami yang luar biasa. Mari ibu kita sama-sama pujikan. Segala pujian dan syukur hanya bagi Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Mari katakan kau Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan
memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih, Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih, Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus buat kasih setiamu. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Segala kebaikan-Mu Tuhan dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kasih setiamu dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Dengan apa Tuhan kami balas selain kami memuji dan menyembah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Haleluya Yesus. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu bagiku, selamanya kau ku sembah, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku, selamanya kau ku sembah, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku, selamanya kau ku sembah, selamanya kau ku sembah, selamanya kau ku sembah. Haleluya. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, kami meninggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat lawatan Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Hanya Engkau-lah Tuhan yang menjadi pengharapan kami. Hanya Engkau-lah Tuhan yang menjadi andalan kami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Adalah firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Boleh menjadi berkat buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Waktu saya kembali kepada hamba-Nya. Oke. Terima kasih. Mari sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Saat ini Tuhan kami boleh berkumpul bersama, kembali bersama dengan ibu-ibu Mojokerto. Kiranya Engkau memberkati urapi lidah bibir hamba yang tidak pandai untuk berbicara Tuhan. Tapi kami mau Tuhan Engkau pakai kehidupan kami. Urapi lidah bibir kami dan setiap telinga yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut setiap berkat ini.
Amin. Aduh, lagunya menyentuh sekali ya. Terima kasih Bu Tias. Oke, selamat sore. Selamat bertemu kembali. Shalom, ibu-ibu yang menjadi miliknya Tuhan Yesus. Shalom. Kita semua masih diberi kesehatan dan kekuatan ya. Jujur, saya dapat tugas yang mulia ini dari Bu Gembala. Saya tergerak untuk menyampaikan tentang berdoa. Kenapa saya menetapkan judul tentang berdoa? Karena doa adalah nafas kehidupan bagi kita orang percaya yang harus dilakukan dengan rutin dan sungguh-sungguh untuk menjalin relasi dengan Tuhan Yesus. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia bangun pagi-pagi dan dia cari tempat yang sepi, sunyi untuk bisa berdoa. Kenapa dia cari tempat yang sunyi dan sepi? Supaya dia bisa fokus mencari Bapa. Supaya dia bisa menjalin hubungan dengan baik dan benar. Kenapa saya membawa firman tentang berdoa? Ini juga untuk pribadi saya. Firman Tuhan itu kan pedang bermata dua. Dan saya mencari Tuhan apa yang harus saya sampaikan. Waktu saat itu Devi bilang, Mami dapat tugas ya tanggal sekian. Itu saya sudah bilang, Tuhan apa ya harus saya sampaikan? Saya cari, saya bergumul, saya berdoa. Enggak ada. Blank, semua blank. Cuma ada satu kata aja, berdoa. Saya sedih. Kenapa saya sedih? Karena jujur ngomong, kalau kita lagi sibuk, kita nggak akan bisa fokus berdoa sungguh-sungguh kan? Kita doa pasti ambil waktunya, ya sudah yang penting, oh Tuhan saya mau kerjakan ini. Tuhan terima kasih Tuhan kau sudah menghukum saya, bla bla bla, paling sedikit kan, tidak bisa fokus, tidak bisa sungguh-sungguh dan serius kalau saya bilang. Kalau saat saya waktu dulu itu saya bisa berdoa berjam-jam, saya bisa berseru, saya bisa ngobrol sama Tuhan panjang lebar dan sambil bercucuran air mata, saya curhat semuanya. Tapi setelah saya mendapat satu kepercayaan juga, saya ada sibuk, saya ada ini segala macam, waktu itu berkurang. Waktu itu saya merasa saya sedih sama Tuhan. Saya minta ampun sama Tuhan. Kenapa ya Tuhan? Justru karena kita sibuk seperti ini, kenapa waktu saya untuk Tuhan itu berkurang gitu loh. Saya itu sedih. Hati ingin menyenangkan hati Bapa. Tapi apa daya, itu waktu rasanya habis gitu aja. Waktunya sehari demi sehari habis. Sehingga Tuhan menetapkan hati saya, yuk berdoa lagi seperti dulu. Tuhan itu kan Allah yang cemburu, sehingga saya merasa takut sekali saya. Saya bilang, Tuhan ampunin saya, ampunin setiap kekurangan dan kelalaian saya. Saya mau kembali, saya mau bertobat, saya mau sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Karena tanpa kita berdoa, tanpa kita lebih dekat sama Tuhan itu, kita akan seperti ikan kering. Ikan yang tanpa air. Kita tidak bisa hidup. Kita bisa mengerjakan segala sesuatu itu bukan karena dari Tuhan. Kita bekerja itu pasti dengan kekuatan kita sendiri. Karena apa? Kita berdoa aja enggak becus kok. Doa aja sungguh-sungguh enggak bisa. Berdoa apa itu? Hanya pamitan sama Tuhan. Terima kasih Tuhan kau sudah mengampuni saya. Udah bla 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 bla, sedikit saja. Jadi waktunya itu enggak panjang untuk Tuhan. Itu yang membuat hati saya sedih, itu yang membuat hati saya itu bersalah sekali. Jadi beberapa hari ini saya rasa ciut hati saya merasa, Tuhan ini loh Agnes nggak mau seperti itu. Dari dulu sampai sekarang, Tuhan itu selalu menjawab doa saya. Tuhan itu selalu mengerti apa yang menjadi permasalahan kita. Jangan menganggap kita ini Kristen, kita ini sudah pelayanan kepada Tuhan, terus kita itu sudah seenak perutnya kita berdoa itu dengan waktu yang ada pada kita. Tuhan menuntut waktu. Tuhan
itu setia menanti kita. Hayo, kapan datang lagi kepada aku? Saya setiap kali bangun, saya sujud sama Tuhan. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya mencucurkan air mata terus. Saya hanya bisa menangis dan menangis. Saya nggak tahu. Saya harus ngomong apa, cuma bilang ampunin saya. Karena waktu saya itu nggak panjang untuk Tuhan. Di situ saya merasa sangat bersalah sekali. Makanya kenapa hari ini saya bawakan tentang firman itu yang ditetapin di hati saya itu adalah berdoa. Itu juga mengajarkan saya untuk lebih lagi ambil waktu lagi untuk Tuhan ya. Jadi cengeng saya karena memang saya merasa itu sangat-sangat menjadi kerdil sekali di hadapan Tuhan. Saya itu bukan siapa-siapa, saya itu bukan apa-apa dalam umur seperti ini. Kalau kita tidak lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan, kita mau sungguh-sungguh sama siapa lagi? Siapa penolong kita? Siapa yang bisa kita bergantung sepenuhnya? Hanya kepada Tuhan Yesus, bukan? Jadi banyak sekali kita melayani Tuhan. Kita sungguh-sungguh sepertinya sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang belum apa-apa. Sehingga di sini saya merasa saya mau berbagi supaya mungkin ibu-ibu juga ada kesibukan. Jangan lupa utamakan Tuhan dari segalanya. Karena Tuhan bisa memberi. Tuhan juga bisa menyertai. Itu semua titipan sementara. Kalau Tuhan Yesus itu bisa mengadakan hubungan intim dengan Bapa di surga, siapa kita? Hanya sebagai pengikut Kristus. Terus apa kekuatan kita kalau kita tidak lebih tekun lagi mencari Tuhan? Kita bukan siapa-siapa. Kita bukan apa-apa tanpa Tuhan, kita nol. Nol, zero, kita tidak bisa apa-apa. Dengan banyak berdoa pun, tanpa membaca firman itu juga tidak berkenan di hati Bapa. Karena apa? Kita tidak bisa mengerti isi hatinya Tuhan. Banyak sekali, kadang lalai ya, kita ikutin saat teduh, kita berdoa, kita menyembah sama Tuhan, sudah rasanya oke gitu. Tapi kita belum baca lagi firman Tuhan. Padahal perjanjian saya sama Tuhan, maksudnya saya berjanji sendiri sama Tuhan. Sehari itu 3 pasal, perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu saya lakukan hanya sekali. Saya merasa bersalah sekali. Saya hanya berbicara, saya tidak berjanji, saya hanya bilang, saya kepingin seperti ini Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, saya mau. Kadang-kadang kan dulu kalau saya baca tuh perjanjian lama, terus perjanjian baru, sampai selesai baru gitu. Tapi ini saya sekarang minta 3 pasal perjanjian lama dan 3 pasal perjanjian baru. Itu pun saya tidak mampu lakukan. Karena ya namanya manusia daging kita ya, orang bilang, kayak Bapak Gemala kan udah bilang, Pak Steve, dia bilang apa? Kalau nggak susah tidur, kita baca Alkitab aja. Jadi gampang tidur, ngantuk. Itu pun saya anjurkan kepada anak saya yang kecil. Dia bilang dia susah tidur. Kalau kamu susah tidur, coba deh sin kamu tuh baca Alkitab deh. Pasti mata kamu sepet. Karena itu nggak tahu ya kenapa ya. Kalau baca yang lain kita nggak ngantuk loh. Tapi kalau baca Alkitab tuh cepat ngantuk gitu. Kayak obat tidur ya. Itu hanya ngomong-ngomong gitu aja sih sama anak saya. Jadi yang di sini saya tekankan tentang kita itu harus banyak berdoa ya sama Tuhan. Aduh. Jangan pernah berhenti berdoa karena doa adalah hak istimewa yang diberikan kepada kita. Berkomunikasi dengan Tuhan bukanlah suatu kewajiban, tetapi anugerah Tuhan. Kita bisa berbicara dengan Dia apa yang ada di hati kita. Kita bisa curhat semua yang kita alamin. Karena bisa mengeluarkan isi hati kita kepada Bapa itu. Kita anggap dia Bapa, dia mengerti. Dia selalu menanti kita dengan merentangkan kedua tangannya. Ayo, kapan kamu kembali lagi kepada aku? Situ saya selalu bilang, Tuhan, ini Agnes mau
datang kepada Engkau, mau lebih sungguh-sungguh lagi. Engkau yang beri saya kekuatan terus itu. Memang sepertinya simpel ya, hanya berdoa. Tapi kalau tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, doa itu enggak sampai. Enggak akan sampai ke Bapa. Tuhan nuntut kita untuk sungguh-sungguh dan rutin. Kalau kita bisa sungguh-sungguh, kita akan berjumpa. Kalau kita ada sungguh-sungguh juga, kerajinan kita akan menjadi doa yang disiplin. Ada jam-jam waktu kita untuk berdoa. Kebetulan di sini itu banyak sekali jam-jam ibadah, jam-jam berdoa di gereja kita ini. Setiap hari itu ada doa rantai, ada jamnya, ada jam paginya, ada jam malamnya, ada jam siangnya untuk pribadi. Banyak sekali yang kita harus ambil. Jadi kadang-kadang kita juga perlu bekerja ya, kita kerja untuk urusan kita pribadi, kita harus utamakan Tuhan juga dari segalanya. Tapi kalau saya pagi itu saya pasti utamakan Tuhan dulu, baru siang macam-macam lah. Siang kita ambil waktu lagi. Kadang malam itu saya enggak kuat karena saya enggak mampu untuk begadang. Jam 8:30 tuh udah tepar, saya nggak bisa. Jadi saya ada bilang kalau saya tuh nggak mampu, kalau jam malam hari itu saya lebih baik ambil subuh pagi. Itu saya lebih kuat. Kadang-kadang kita berdoa juga ada timbul kejenuhan ya. Tiap hari berdoa, begitu banyak rantai doa, ada doa ini, doa itu, semuanya banyak sekali doa. Kadang-kadang tuh timbul kejenuhan di hati kita, di hati saya terutama. Saya bilang tuh doa banyak, doa terus. Kapan kita lakukan kesibukan kita gitu, apa kebutuhan kita juga gitu loh. Itulah karena kita kalau pagi hari itu enggak mengutamakan Tuhan, ya pasti ada keluh kesah juga ya. Itu manusiawi banget lah. Saya enggak bisa bilang bohong, teman saya juga bilang, Bu Agnes, ini kita berdoa terus saya ini kan sibuk orang yang bekerja terus. Kalau kita berdoa terus, kapan saya bekerja? Saya kan mau ketemu klien, mau ketemu ini yang gitu. Saya bilang, gini aja deh, kita berdoa kan hanya kita yang tahu sama Tuhan. Tuhan melihat hati kita. Kita mau sungguh-sungguh atau enggak, kita mau bagi waktu dengan Tuhan atau dengan dunia, itu semua komit kita sama Tuhan aja. Jadi kalau kamu tidak bisa mengikuti waktu-waktu yang sudah ditetapkan oleh gereja, ya sudah, yang penting kamu minta ampun, kamu laporan, terus kamu ngomong aja sama Tuhan, ngomong aja sama yang mengadakan itu, supaya kita tidak salah. Jadi jangan anggap nanti kalau ditanya siapa yang sudah berdoa, dicentangin atau kita bilang dan, itu kan hanya membohongi diri sendiri. Cuma dilihat bahwa kamu tuh sudah menyelesaikan doa. Di sini kita begitu, Bu. Jadi setiap kali doa selesai kita ditanya siapa yang sudah selesai berdoa. Kita pasti bilang kan dan gitu aja. Nah kalau belum selesai kamu ngomong dan kan berdosa kita ya. Jadi disitulah makanya saya sendiri juga berkata ya memang masa-masa ini memang sulit, ada orang mau berbagi waktu untuk bekerja dan untuk berbagi waktu untuk bersama Tuhan ya kan. Tapi enggak sampai 24 jam kalau hamba Tuhan mungkin iya ya. Kita kan belum pendeta, belum jadi full timer. Jadi Tuhan maklumin lah saya bilang. Tuhan itu memang panjang sabar ya. Dia hanya bisa meminta kita, dia hanya bisa menunggu kita. Kalau kita ada rasa bosan atau jenuh, kita bisa minta tolong kok sama Roh Kudus untuk membuat kita lebih bergairah lagi, bisa sungguh-sungguh lagi berdoa kepada Tuhan. Karena kita juga enggak tahu kan di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 juga berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kita bisa fokus dan sungguh-sungguh berdoa lagi kepada Tuhan ya. Itu yang saya saat ini lakukan lagi, jadi supaya tidak bersalah di hadapan Tuhan, karena saya juga seorang pelayan Tuhan. Saya tidak mau selama ini pelayanan saya menjadi sia-sia karena kelalaian saya di hadapan Tuhan. Saya mau belajar untuk lebih sungguh-sungguh. Saya harus belajar untuk lebih fokus lagi. Dan saya setiap hari,
ikut saat teduh itu di jam 4. Saya itu nggak bisa ngomong banyak. Saya hanya bisa datang di bawah kaki Tuhan dan menyembah pada Tuhan dengan segala keterbatasan saya. Dan disitulah Tuhan memberi saya satu kekuatan, memberi saya satu keteguhan hati bahwa kalau saya bisa berdoa dengan mencucurkan air mata itu pun karena Tuhan sudah berhadirat di hati saya. Saya merasa Tuhan itu ada. Tuhan itu hadir di hati saya. Tuhan itu mengasihi saya. Dia tidak mau saya jauh dari Dia. Anak kita adalah orang percaya. Bersyukurlah kita orang-orang percaya yang masih diperhatikan oleh Tuhan Yesus. Apalagi saat-saat pandemi kayak gini, ya kan. Banyak orang yang hidup di luar sana itu tidak ada ketenangan. Mereka tuh banyak yang khawatir, banyak yang merasa putus asa. Di Jakarta ini banyak yang bunuh diri, yang terjun dari apartemen, itu masih muda. Mereka ada yang umur setengah tua pun terjun. Karena apa? Hati mereka tuh tidak ada diisi oleh firman Tuhan. Mereka tidak bisa mengandalkan Roh Kudus yang ada pada kita, dan kita bersyukur kita mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah memberi kita, mencurahkan kasih-Nya, bisa memberi kita Roh Kudus-Nya untuk menolong kita, memberi kita kekuatan, kemampuan, sekalipun dalam masa-masa pandemi, masa susah, masa yang tidak mengenakan ini, Tuhan masih memberi kita kesabaran dan ketenangan karena kita memiliki Yesus. Dan di sini teman-teman juga banyak yang berkeluh kesah. Saya bilang, kalau kamu banyak berkeluh kesah, Tuhan berdiam. Dia tidak akan bertindak. Tapi kalau kita mulai belajar untuk berserah, maka Tuhan itu yang akan bertindak. Apa yang kita rasakan, apa yang kita hadapin, tidak sendiri, tetapi bersama Dia. Itu saya alamin. Di saat saya lemah, di saat saya tidak ada kemampuan, di saat saya berdiam diri dan menyerahkan semua hidup ini di bawah kaki Dia, maka Dia yang bertindak atas kehidupan saya. Dia yang bekerja atas kehidupan saya sehingga saya merasa tidak sendiri dalam menghadapi apapun. Anak 2, satu di Jawa, satu sibuk. Hanya saya sendiri. Mau bergantung sama siapa? Ya, Tuhan Yesus. Itulah untungnya kita memiliki Tuhan Yesus. Tuhan yang sangat berkuasa atas kehidupan kita. Dan di saat kita merasa sepi, di saat kita merasa sendiri, Dia datang dengan kasih-Nya. Sehingga kita tidak merasa sendiri lagi. Itulah betapa beruntungnya kita memiliki Tuhan Yesus di saat-saat seperti ini. Dari dulu sampai sekarang, Tuhan tidak pernah melepaskan tangan saya. Dia selalu memegang dan menggenggam. Dia selalu menuntun. Kalau kita menyerahkan hidup ini kepada Dia, maka Dialah yang menuntun hidupan kita. Tapi kalau kita masih berkeras, masih bisa memakai kekuatan kita, Dia akan lepaskan kita, dan Dia biarkan kita. Sampai engkau datang kembali kepada Aku, maka Aku yang akan menuntun kehidupan kamu. Untuk itu, kita harus sering berdoa, berdoa, dan berdoa. Bukan hanya berdoa dari mulut kita kepada Tuhan, tapi hati ini yang harus berdoa kepada Tuhan, sehingga ada perjumpaan dengan Tuhan. Itulah yang Tuhan mau. Bukan semata-mata kita sudah berdoa, bangun tidur kita berdoa hanya mengucapkan terima kasih Tuhan, saya sudah bangun, Kau sudah perpanjang usia saya sehari demi sehari. Bukan, tapi Tuhan mau dari hati kita yang paling dalam, kita berdoa kepada Tuhan. Itu yang Tuhan tuntut dari kehidupan saya pribadi terutama. Karena saya merasa, kenapa kok saya mencari firman yang lain, saya dapat firman yang lain, kok itu tidak serak di hati saya. Hanya satu kata, berdoa. Berdoalah. Masa-masa seperti ini, masa-masa yang sulit ini, Tuhan pun mengizinkan terjadi. Ya, bukan karena kita itu kok masa COVID atau pandemi ini kok berkepanjangan terus ya. Sekarang ada timbul lagi yang varian yang
MU atau apa itu ya, katanya lebih ini lagi. Tapi sebagai orang percaya, kita belajar untuk berpegang sama Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita sehat sampai saat ini, Tuhan juga akan memberikan kita sehat sampai selamanya. Yang penting kita tetap bagian kita adalah menjaga kesehatan kita pakai prokes ya. Dan Tuhan itu mau juga menguji hati kita, iman percaya kita terhadap Dia di masa saat seperti ini. Di dalam Mazmur 105 ayat 4 adalah alasan Tuhan supaya kita mau mencari wajahnya, mencari kekuatannya, karena Tuhan tahu kita tidak punya kekuatan sama sekali. Tuhan mau Agnes ini sungguh-sungguh mencari wajahnya Dia dan kekuatan Dia, supaya kita boleh sungguh-sungguh lagi bisa berdoa sungguh-sungguh dan menyembah kepada Dia. Bapak itu rindu dengan kita. Dia sangat merindu. Dia adalah pencipta hidup kita. Dia mau setiap orang itu datang kepada Dia, menyembah kepada Dia, mencari wajahnya, mencari. Disitulah ada kekuatan, disitulah ada ketenangan untuk kehidupan kita. Tuhan Yesus itu setia, menanti kita terus. Dan untuk itu tetaplah kita berdoa. Seperti yang di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Berdoalah dan berkomunikasilah berkomunikasi segala sesuatu kepada Tuhan, mendekat dan melekatlah pada pribadinya. Allah itu pengasih dan penyayang. Firman Tuhan sungguh pedang bermata dua. Itu saya merasa, saya bicara seperti ini, itu benar-benar saya rasanya tusuk di sini. Tapi saya bilang, saya mau bertobat. Saya mau lebih sungguh-sungguh lagi datang kepada Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh lagi untuk menyiapkan waktu untuk Tuhan. Seperti yang dulu saya lakukan kepada Engkau, Bapa. Dan di situ juga Tuhan ajarkan kita untuk berdoa dan mengucap syukur selalu. Di dalam Lukas 18 ayat 1. Never give up-nya. Kita harus terus tidak jemu-jemu untuk berdoa. Jangan berjemu-jemu untuk berdoa. Doa itu sangat penting, sangat besar kuasanya kalau kita sangat terus bertekun di dalam doa. Berdoa itu sangat, kita rasanya tuh kalau doa hanya doa biasa aja, kita kalau lagi sibuk sekali kita berdoa kayak gitu, rasanya tuh cukup udah kali ya. Tapi di hati saya di saat kita bekerja itu, aduh tadi saya hanya berdoa sedikit ya, saya nggak banyak waktu untuk Tuhan. Jadi saya merasa tuh malu sama Tuhan sebenarnya. Karena waktu saya dalam keadaan yang terpuruk, Tuhan itu ada. Tuhan itu selalu menopang tangan saya, menopang kehidupan saya sehingga saya menjadi kuat. Dan sampai saat ini pun saya kuat, bukan karena kuat gagahku, tapi kuat dari Allah, kuat dari Roh Kudus yang terus menuntun kehidupan saya. Firman Tuhan saya tidak lanjutkan lagi, tapi mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas apa yang sudah Kau berikan kepada kami. Berilah kami hati yang suka berdoa, sehingga terjalin keintiman dengan Tuhan. Yang penuh kasih membuat kami mengerti isi hati-Mu. Dan senang berbagi kasih dan mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan, sertai dan berkati keluarga kami. Dan kami yakin kuasa Tuhan dulu sekarang sama. Sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa.
dan mengucap syukur. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, berdoa. Rasanya nyambung ya sama yang minggu lalu. Minggu lalu itu Ibu Ina yang sharing. Sama, 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Tapi kalau waktu minggu lalu, yang saya dapat itu lebih mengucap syukurnya. Hari ini kita ditekankan untuk berdoanya. Rasanya memang hari-hari belakangan ini kita terus-menerus diingatkan Tuhan untuk mendekatkan diri sama Tuhan. 2 minggu yang lalu saya diberikan firman oleh Tuhan itu tentang taat. Belajar menjadi taat itu tidak mudah. Karena untuk menjadi taat itu berarti melakukan sesuatu yang di luar kehendak kita, di luar keinginan daging kita. Itu tidak mudah. Tapi dengan berdoa, kita pasti bisa menjadi anak-anak yang taat. Minggu sebelumnya lagi, Ibu Endras itu menyampaikan tentang penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Luar biasa ya. Jadi setelah saya cuma bahas sampai situ ya, 1 bulan terakhir ini, penyertaan Tuhan, bagaimana menjadi pribadi yang taat, bagaimana untuk terus mengucap syukur, dan hari ini kita kembali ditekankan soal berdoa. Kadang-kadang hal yang kecil, hal yang simpel, berdoa, itu bisa-bisa kita skip, bisa-bisa kita lewati hanya karena kesibukan kita, seperti yang tadi Mami saya bilang. Seperti yang Cina juga minggu lalu sempat cerita ya, dengan segala kesibukan pas malam itu rasanya merasa bersalah, kenapa saya masih melewatkan doa? Akhirnya bisa terbangun sendiri, akhirnya bisa tersadar sendiri, ya itulah kasih Tuhan untuk kita semua. Kadang-kadang Tuhan mengingatkan kita, ini loh aku nggak pernah tinggalin kamu dalam kondisi kamu seburuk apapun. Kenapa? Untuk datang berdoa, mengucap syukur sama aku saja. Kena skip lagi sama kesibukan. Padahal Tuhan nggak pernah matokin waktu. Tuhan nggak pernah bilang, dari 24 jam 10%-nya buat aku gitu ya, 2,4 jam gitu buat Tuhan. Tuhan nggak bilang. Dan Tuhan juga nggak bilang 30 menit buat aku atau 1 jam buat aku. Tuhan nggak pernah matokin waktu. Tuhan pokoknya cuma bilang berdoa, mengucap syukur, kan gitu ya. Di hari ini kita ditekankan kalau berdoa adalah nafas kehidupan bagi kita semua. Berjuanglah untuk berdoa. Walaupun seperti yang hari ini Mami saya bilang, kadang-kadang jenuh, pasti ya. Segala sesuatu yang dikerjakan secara monoton itu pasti akan sampai di titik jenuh. Apapun itu, bukan cuma berdoa. Masak, bekerja, dan lain-lainnya yang tidak bisa saya sebutkan. Itu pasti kita akan mengalami titik jenuh. Tapi apakah kita mau terus-menerus berada dalam kejenuhan itu, atau kita mau belajar melawan daging kita sendiri, menjadi taat, supaya Tuhan, penyertaan Tuhan nyata bagi hidup kita. Ya, puji Tuhan, mari kita semua ambil waktu bersama-sama, berdoa, menyempatkan waktu kita. Sedikit banyak, itu semua kita yang atur, itu semua kita yang tahu. Kita nggak bisa mendengarkan orang, oh yang ini waktunya banyak, pagi siang sore bisa sempatkan untuk berdoa. Yang ini waktunya kok sedikit banget, nggak bisa. Tuhan juga nggak matokin kamu lo harusnya kayak dia gitu. Tuhan nggak pernah kayak gitu ya. Tapi Tuhan tahu kapasitas kita masing-masing, dan biarlah hari ini kita melakukan perjumpaan dengan Tuhan, dan hari-hari berikutnya kita hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk sharingan hari ini. Dan sekarang tiba saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Jangan pernah jemu untuk berdoa syafaat. Walaupun tahu monoton rasanya, tapi tanpa kita sadari dengan doa syafaat yang kita lakukan, beberapa hal yang kita doakan sebelumnya, yang menyedihkan waktu itu, hari ini menjadi kabar yang lumayan membahagiakan. Waktu itu saya masih ingat, masih belum tahun 2021 ya. 2020 itu rasanya gimana gitu ya.
Kita berdoa bagi bangsa dan negara kita supaya bisa cepat dapat vaksin segala macam. Hari ini sudah sampailah kita. Hampir semua dari kita sudah tervaksin. Itu kan berarti kan Tuhan menjawab doa kita satu persatu ya. Walaupun kayak kok lama banget Tuhan jawabnya. Tapi Tuhan tahu yang terbaik waktunya kapan. Terus waktu itu kita berdoa ketika varian Delta kembali muncul, kita bilang Tuhan stop gitu. Hari ini Tuhan stop, hari ini Tuhan turunkan, itu juga salah satu jawaban doa kita. Lalu hari ini kita berdoa lagi untuk apa? Hari ini kita berdoa lagi untuk bangsa dan negara kita yang walaupun hari ini Mojokerto sudah level 2, tapi kita kan nggak tahu apa yang terjadi di depan. Mari kita hari ini berdoa sama Tuhan supaya PPKM bisa turun lagi ke level 1, supaya nantinya kita bisa kembali lagi hidup normal seperti sedia kala. Walaupun kalau kata orang kayaknya enggak deh, kayaknya pakai masker ini bakal terus deh, walaupun udah nggak ada PPKM, kayaknya udah selamanya dibuat pakai masker. Kita nggak pernah tahu Tuhan itu mau apa. Jadi kita terus berdoa bagi bangsa dan negara kita, untuk keselamatan, untuk keamanan kita semua. Ya, di sini saya mau Ibu Endras berdoa bagi bangsa dan negara kita, supaya terus Tuhan tolong, supaya terus Tuhan jaga dan lindungi, terutama Mojokerto. Ya, lalu yang kedua untuk seluruh jemaat GBT Mojokerto. Puji Tuhan, kemarin ibadah sudah dilaksanakan dengan baik, cukup baik menurut saya, karena antusiasme setelah hampir 3 bulan, terakhir ibadah itu tanggal 20 Juni. Terakhir ibadah 20 Juni dan kita baru mulai lagi hari kemarin, 19 September, berarti tepat 3 bulan kita tidak beribadah, dan antusiasme seluruh jemaat begitu luar biasa. Kiranya Tuhan terus tolong seluruh jemaat kita supaya diberikan kesehatan, kekuatan senantiasa, supaya gereja kita juga boleh terus beroperasi dengan baik, dan juga kita dukung dalam doa bagi saudara-saudara kita yang dalam pemulihan. Ada Ibu Titik Firdiati yang terutama harus kita doakan karena posisinya kemarin naik dan turun gitu terus gitu ya. Tapi kita berdoa, Tuhan itu luar biasa bagi Ibu Titik. Kalau rekan-rekan ibu-ibu semua tahu, Ibu Titik dalam keadaan yang sangat sakit, sampai naik lagi, sampai jatuh terus, tapi kayak Tuhan itu luar biasa bagi kehidupan Ibu Titik. Terus kita doakan. Hari ini dia sudah dalam pemulihan lagi, juga ada Ibu Yati Ningsih, ada Ibu Sabar, ada Ibu Suci juga yang masih dalam pemulihan terus. Kiranya Tuhan terus pulihkan semua yang dalam pemulihan ini, agar cepat kembali dapat bersama-sama dengan kita beribadah. Di sini saya minta tolong Ibu Retno. Ya, baik. Nanti terakhir saya yang akan tutup di dalam doa. Mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, buat kasih setia kebaikan yang Tuhan masih limpahkan buat kami ya Bapa, sehingga buat sore hari ini Tuhan izinkan kami, untuk kami boleh bersama-sama dengan ibu-ibu, untuk kami boleh beribadah walaupun dengan Zoom ya Bapa. Tuhan kami serahkan buat malam hari ini ya Bapa. Buat hamba-Mu, kiranya Engkau berkati, Kau tambah-tambahkan hikmat buat hamba-Mu, Ibu Agnes ya Tuhan, yang telah mengingatkan kami kembali untuk kami boleh lebih dan lebih lagi di dalam kami datang, di dalam kami bertemu dengan Engkau ya Tuhan, untuk kami memiliki, untuk kami boleh mempunyai waktu yang terbaik untuk Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat sore hari ini Engkau telah mengingatkan kami kembali ya Bapa. Kiranya dengan kekuatan kuasa Roh Kudus kami boleh belajar melakukan akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami
sebagai seorang wanita, sebagai ibu-ibu, di dalam tengah-tengah aktivitas dan kesibukan kami, ya Bapa, kiranya Tuhan Engkau memberkati kami, untuk kami boleh memiliki kemampuan, untuk kami mempunyai waktu yang terbaik untuk Engkau, ya Bapa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini, Bapa. Kami bersatu hati, kami mau serahkan buat bangsa dan negara ini, Bapa, dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati buat Bapak Presiden Jokowi beserta staf yang ada. Kiranya Engkau akan tambahkan hikmat kebijaksanaan buat mereka, Tuhan, sehingga mereka boleh menentukan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini, ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati juga buat kota kami ini, Tuhan, karena kami tahu kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan bagi semua umat-Mu, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kota Mojokerto ini, kami naikkan syukur dan terima kasih ya Bapa buat kondisi, situasi yang Tuhan sudah berikan buat kami saat ini, sehingga kami boleh kembali mengikuti ibadah Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas kasih setia kebaikan yang senantiasa Tuhan limpahkan buat kami. Kami naikkan syukur dan terima kasih ya Tuhan. Kiranya kami serahkan seru doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Jikalau pada sore hari ini kami masih bisa mengikuti ibadah Zoom Tuhan, dan kami boleh mendengar akan pesan firman-Mu melalui hamba-Mu Ibu Agnes Tuhan, untuk kami lebih lagi di dalam kami berdoa kepadamu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi rema dalam hidup kami Tuhan, untuk setiap saat doa itu boleh menjadi nafas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Ibu Agnes. Bapa, malam hari ini juga kami berdoa gereja kami GBT Mojokerto. Khususnya kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Stefanus Gunawan yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan kami jemaat-Mu. Kiranya Tuhan berkati hamba-Mu kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi, kebijaksanaan. Topang hamba-Mu dengan kekuatan-Mu Bapa. Berkati hamba-Mu dalam pelayanannya, keluarganya. Berkati di dalam setiap apa yang dikerjakannya Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu di GBT Mojokerto Tuhan. Baik jemaat-Mu mungkin ada yang saat ini sedang dalam pemulihan, kiranya Tuhan berkati kesehatan, kekuatan. Tuhan memberkati kesembuhan yang sempurna sehingga mereka boleh berbuat bakti Tuhan. Jikalau saat ini kami boleh beribadah secara offline Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Biarlah penyertaan perlindungan-Mu senantiasa ada di dalam kehidupan kami jemaat-Mu di GBT Mojokerto. Terima kasih Bapa, kesehatan, kekuatan, pemulihan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah apa yang kami terima senantiasa Tuhan boleh kami pergunakan untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan gereja kami GBT Mojokerto ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa kepadamu. Hari ini kami beribadah kepadamu. Dan Engkau mengingatkan kami untuk terus menyempatkan diri untuk berdoa. Tuhan, kami tahu segala kekurangan kami. Kami mohon ampun atas segala kesibukan yang melebihi waktu doa kami. Hari ini Tuhan, kami tahu dan kami percaya Tuhan sudah menegur kami secara halus lewat firman-Mu. Dan kami mau untuk dapat menjadi lebih baik lagi daripada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Engkau berikan lewat hamba-Mu Ibu Agnes. Kiranya Tuhan
Engkau yang tahu segala pergumulan hidupnya. Engkau yang tahu segala apa yang dialaminya. Dan kiranya Engkau yang campur tangan atas setiap apa yang dilakukan oleh Ibu Agnes. Dan kiranya beliau dapat terus melayani Tuhan seumur hidupnya bersama dengan seluruh keluarganya. Apapun yang dihadapi, Engkau yang pimpin, Engkau sebagai penolong dan sebagai kepala yang akan terus memberikan yang terbaik bagi Ibu Agnes. Dan juga kami berdoa bagi Ibu Wiwi. Tuhan, suara yang begitu indah yang Tuhan percayakan kepada Ibu Wiwi, kiranya Tuhan terus pakai untuk melayani Engkau seumur hidupnya. Engkau yang tahu segala pergumulannya dalam hidupnya, dalam pekerjaannya, dalam keluarganya. Kiranya Tuhan yang menyertai, kiranya Tuhan yang memimpin agar Ibu Wiwi dan keluarganya semua diberkati oleh Tuhan, mendapatkan sesuatu yang besar dari Tuhan, kemuliaan Tuhan nyata atas kehidupan Ibu Wiwi dan keluarganya. Juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap yang hadir pada ibadah hari ini, tanpa terkecuali. Engkau yang tahu setiap pergumulan kami, Tuhan. Engkau yang tahu apa yang dihadapi kami, suami kami, anak-anak kami, mantu, cucu, dan segalanya. Engkau yang izinkan itu semua terjadi kepada kami hari ini. Dan kami percaya Tuhan, lewat berdoa, Tuhan akan memulihkan segala keadaan kami. Lewat berdoa, Tuhan yang akan menenangkan kehidupan kami dan keluarga kami. Dan lewat berdoa, kami percaya Tuhan, Tuhan bersama dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk waktu yang masih terus Engkau berikan kepada kami. Walau sekarang kami terbatas di layar kaca, tapi kami percaya Tuhan, doa dan ibadah ini sampai kepada Engkau. Terimalah ibadah kami hari ini. Terimalah doa kami hari ini. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami selesaikan ibadah hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.